Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpunkan di tempat ini. Semoga setiap langkah yang kita tempuh menujunya, tiap tapaknya menguburkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Demikian pula duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaunkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Terima kasih atas kesempatan yang berharga ini, sehingga pertama kali saya melihat secara nyata ada es putih-putih gitu ya. Tahun 2012 ketika kesini saya belum melihat yang seperti itu karena kesininya summer. Dan ini kesempatan untuk melihat. Tadi di lapangan masih ada banyak. Kalau saya kepikirannya tinggal bawa sirup. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya didahului oleh Pak Rifi untuk membahas satu tema yang sebenarnya kemarin juga sudah saya sampaikan di Kibar Album Gathering di Leicester. Tapi katanya karena yang rawuh dari Sheffield tidak banyak, diulang tidak apa-apa kan gitu. Karena by request saya derek sami'na wa ata'na, mudah-mudahan meskipun pernah mendengar, pernah menyimak, ada hal baru yang bisa tetap kita dapatkan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam satu ayat yang paling terkenal di Indonesia, karena hampir semua undangan walimah mencantumkan di halaman depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara tanda-tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda kekuasaan yang sangat dahsyat. Dia setara dengan penciptaan langit dan bumi, pergiliran malam dan siang. Dia setara dengan penciptaan kita semua yang berbeda warna kulit, berbeda bahasa. Setara dengan dikisarkannya angin untuk membawa kabar gembira dan juga was-was. Apakah angin itu membawa hujan yang menyuburkan bumi ataukah membawa badai yang merusakkan? Dia setara dengan tidur kita di waktu malam yang demikian agung Allah atur, sehingga kita tidur dengan waktu yang gelap. Hormon yang mengatur istirahat kita bekerja secara optimal. Begitu rupa. Wa min ayatihi, di antara tanda kebesaran itu juga terdapat an khalaqalakum min anfusikum azwaja, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan yang berpasang-pasangan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghadirkan di dunia ini seorang laki-laki sempurna atau seorang perempuan sempurna, maka jangan dicari. Karena laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling menyempurnakan. Tidak ada jodoh yang ideal dan tidak ada jodoh yang sempurna. Yang ada adalah jodoh yang tepat. Karena itu bata seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling sempurna dari semua manusia yang pernah Allah ciptakan. Allah juga beri pasangan, bukan pasangan yang sempurna.
Biasanya saya bertanya kepada yang bujang-bujang, Mas, pilih istri tipe apa? Tipe Khadijah atau tipe Aisyah? Ada yang menjawab, tipe Khadijah, yang lembut, keibuan, penuh pengertian, penuh dukungan, penuh pengorbanan, siap mengorbankan segala hal untuk perjuangan sang suami. Mau tipe Khadijah? Oke, selisih umur agak banyak, gak apa-apa ya. Allah Akbar. Allah tidak memberikan pasangan yang sempurna untuk Rasulullah SAW dalam ukuran kesempurnaan yang kita buat-buat. Atau tipe Aisyah saja, cantik, muda, periang, sangat energik, mendampingi Nabi SAW dalam urusan-urusan yang besar, berlomba lari, nonton pertunjukan bareng, di pangku sambil pipi nempel pipi dengan Nabi SAW. Kayaknya cerita dengan Aisyah itu semuanya cerita romantis gitu. Yang begitu. Oke, tapi pencemburunya agak berat. Ada tamu lagi makan makanannya buatannya Ummu Salamah radhiyallahu anha oleh Aisyah, karena kelihatan tamunya menikmati sekali, direbut pinggannya, dibanting di depan tamu. Dan saya takjub dengan kisah itu, karena Nabi SAW itu tidak kemudian, istri gak tahu diri. Enggak. Nabi SAW itu cuma mengucapkan maaf kepada tamunya dengan tersenyum dan mengatakan, mohon maaf ya, ibu kalian sedang cemburu. Cool banget gitu. Saya membayangkan kalau kita dengan pasangan hubungannya seperti ini gitu ya, dan pasangan kita melakukan sesuatu seperti ini di depan umum, kita tidak tahan untuk menjaga nama baik kita dengan menjatuhkan pasangan kita. Memang lagi nggak jelas itu tadi, maaf ya. Tapi Rasulullah SAW begitu luar biasa. Maaf ya, ibu kalian sedang cemburu. Begitu simpel, begitu menjelaskan semua, dan tidak perlu menjatuhkan nama baik siapapun, harga diri siapapun. Artinya bahkan Nabi SAW juga pasangannya tidak sempurna. Ada kawan saya bilang, saya mau tipe Aisyah berusia, tipe Khadijah berusia Aisyah. Saya bilang gak ada yang begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keberpasangan ini sebagai tanda kebesaran yang agung, yang Nabi SAW itu mewanti-wanti agar kita meluruskan niat di dalam berpasangan ini. Sehingga Nabi mengatakan, siapa yang menikahi seseorang karena hartanya, niscaya akan dia menjadi fakir karenanya. Siapa yang menikahi seseorang karena nasabnya, kedudukannya, kehormatannya, niscaya dia akan menjadi hina karenanya. Siapa yang menikahi seseorang karena kecantikannya, ketampanannya, karena parasnya, niscaya itu akan menjadi fitnah bagi dirinya. Saya tidak membayangkan seperti apa ujiannya, beratnya, yang kalau kemudian keliru niat itu. Karena yang saya bayangkan, kalau ada seorang istri yang kaya raya, suaminya datang dari keluarga biasa, kemudian mereka menikah, ketika suatu saat istrinya sangat marah, mungkin ada ucapan sampai terucap, yang saya dengar di konseling sampai ada yang terucap, Mas, kamu tuh kalau nggak tak pelihara udah di kolong jembatan, Mas. Maka benar kata Rasulullah SAW, kalau salah niat itu bisa menjadi sebuah kefakiran. Kefakiran mungkin bukan berarti dia langsung jatuh miskin, enggak, tapi kalimat itu membuat dia jadi sangat miskin gitu. Istri yang menikahi suaminya karena suaminya seorang lord, suaminya seorang bangsawan begitu, Raden, Andi, lalu macam-macam gelarnya. Yang terbayang, karena di konseling juga pernah ada gitu ya, walah kamu dek, cuma ngotori keluargaku aja dek, cuma ngotori darah keluargaku aja ada kamu itu. Kalimat-kalimat yang membuat menjadi hina karena keliru niat. Menjadi fitnah, iya, itu jalan berdua saja sudah dikomentari orang. Ya Allah, yang satu bersyukur, yang satu bersabar. Kalau diniati karena niat yang keliru, hanya karena parasnya, hanya karena wajahnya, maka saya takjub bahwa kadang-kadang ada cinta yang tidak mengenal usia karena niatnya memang niat yang jauh lebih abadi daripada kehidupan.
Ada sahabat Nabi namanya Zaid bin Harithah. Dia dipanggil Zaid bin Muhammad karena dia adalah budaknya Khadijah radhiyallahu anha, dihadiahkan untuk suaminya Muhammad SAW, kemudian dibebaskan dan kemudian dianggap sebagai putra angkat Rasulullah SAW, sehingga pada awalnya dipanggil Zaid bin Muhammad, meskipun nanti turun surah Al-Ahzab untuk meluruskan sehingga dia dipanggil dengan nama bapaknya, karena nggak boleh menisbatkan diri selain pada bapak kandung. Namanya kemudian Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini putra angkat Rasulullah SAW. Dia mendengar satu hari Nabi bersabda, siapa yang ingin menikah dengan wanita ahli surga, menikahlah dengan Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Ummu Aiman ini ketika dia membersamai ibunda Nabi SAW, membawa Nabi yang masih berusia 6 tahun untuk berziarah ke makam ayahanda Nabi di Madinah. Lalu mereka pulang, Aminah jatuh sakit di Abwa dan meninggal di Abwa. Maka yang menggendong Muhammad kecil yang 6 tahun balik ke Mekah, itu Ummu Aiman. Kita bisa bayangkan berarti itu generasinya satu generasi di atas Rasulullah, setara dengan ibu Rasulullah. Zaid bin Harithah setara dengan anak Rasulullah. Lalu satu hari Nabi mengatakan, siapa yang menikah dengan wanita ahli surga, menikahlah dengan Ummu Aiman. Dan yang ngaju mengacungkan tangan paling dulu adalah Zaid bin Harithah. Ini kayak cucu sama nenek lagi. Allahu Akbar. Tetapi Allah memberikan anugerah dari pernikahan mereka. Siapa yang lain? Namanya Usamah bin Zaid. Jadi Usamah bin Zaid itu yang umur 18 tahun jadi panglima Nabi SAW menghadapi Romawi dengan Abu Bakar dan Umar jadi anggota pasukannya. Inilah yang dari pernikahan itu. Pernikahan yang geloranya gelora surga. Zaid tidak punya motivasi lain selain kata-kata Nabi, siapa yang mau menikah dengan wanita ahli surga, nikahlah dengan Ummu Aiman. Saya membayangkan dari segi daya tarik fisik sudah nggak ada itu Ummu Aiman, dari apapun. Dan bahkan Ummu Aiman ini menceritakan beliau radhiyallahu anha berkulit hitam dari Habasyah. Indah sekali pernikahan itu. Tapi sebaliknya juga ada. Ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, umurnya ketika itu 78 tahun. Abdurrahman bin Auf mengatakan ketika istri-istri Utsman sudah meninggal semua, ya Utsman, nggak mau nikah lagi. Kata Utsman, ya kalau ada yang mau. Umur sudah 78 kata Utsman. Maka istrinya Abdurrahman bin Auf namanya Ummu Tamadhur mengatakan, aku yang akan mengatur pernikahan untuk Utsman. Ada seorang gadis salihah yang mau dengannya. Lalu mereka menikah. Utsman itu saking percaya kepada keluarga Abdurrahman bin Auf, dia nggak kenalan dulu sama calon istrinya itu. Begitu selesai akad nikah, karena akad nikah itu kan dengan bapaknya, Utsman bertemu dengan istrinya itu. Kaget Utsman, 18 tahun usia Nailah ketika itu. Kata Utsman, kalau engkau mau membatalkan pernikahan ini, batalkanlah sekarang. Aku ridho, kata Utsman. Jadi bayangkan Utsman ya umurnya jangan jauh-jauh begitu. Tetapi ini gadis 18 tahun dinikahkan dengan dia, Nailah binti Al-Farasif Al-Qalbiyah radhiyallahu anha. Kata Nailah, enggak, aku ridha dengan pernikahan ini. Aku sangat mengharapkan pernikahan ini. Kata Utsman, aku ini sudah tua sekali. Kata Nailah sambil malu-malu, aku memang suka lelaki yang lebih tua. Lalu Utsman ini membuka surbannya. Dia perlihatkan rambutnya yang sudah mulai memutih dan agak geripis, membotak di bagian depan. Kamu lihat, aku bukan cuma tua, kata Utsman, aku ini tua bangka. Lalu Nailah maju, dikecupnya kening Utsman dan dia mengatakan, masa mudamu sudah kuhabiskan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka izinkan aku mendampingi masa tuamu sampai kelak kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka menjalani rumah tangga. Ya, Utsman bukan lelaki sembarang lelaki, sangat istimewa. Sehingga dari pernikahan itu masih mereka mendapat 3 orang putra. Ketika Utsman wafat pada umur 83 tahun, Nailah mendampinginya sedang membaca Al-Quran, dan para penjahat yang merangsek masuk ke rumah Utsman itu kemudian membunuh Sayyidina Utsman dengan keadaan Nailah sedang memeluknya dan menangisi Utsman. Tahun-tahun kemudian banyak lelaki meminang Nailah, tetapi Nailah mengatakan, tidak ada yang bisa menggantikan kedudukan Utsman di dalam hatiku. Sebuah gambaran bahwa memang saya dengan kawan-kawan menginisiasi di Jogokarian sekolah pranikah.
sekolah pranikah ini pertemuannya Sabtu Ahad selama 3 bulan, jadi kira-kira 24 pertemuan. Ada SKS. 24 pertemuan itu 24 pertemuan itu 5 pertemuan awal bahasnya niat. 5 pertemuan awal bahasnya niat. Karena memang betapa sensitifnya soal niat ini, sehingga sangat menentukan bagaimana keberkahan. Dan kalau orang Indonesia lebih kenal dengan istilah sakinah, bagaimana pernikahan itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini sekarang tentang niat ini saya sampaikan bukan berarti waduh sudah telat, sudah bertahun-tahun menikahnya. Terus soal niat bagaimana? Niat selalu bisa diperbaiki. Niat selalu bisa disusun ulang. Karena bisa selalu membuka kemungkinan untuk perbaikan niat itu. Dengan indah ketika hadis tentang niat itu diakhiri dengan kalimat faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nabi itu tidak memvonis dengan mengatakan siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya dapatnya Allah dan Rasulnya, siapa yang hijrah karena wanita atau dunia maka dia dapatnya wanita atau dunia. Enggak, kalimatnya dibikin terbuka. Kata Imam Nawawi, itu menjadi penjelasan bahwa niat awal yang salah bisa diperbaiki di tengah perjalanan amal. Nabi tidak mengatakan maka hijrahnya dapat wanita atau dapat dunia saja. Enggak, Nabi mengatakan maka hijrahnya akan menuju pada apa yang dia niatkan untuk berhijrah. Indah sekali. Wa min ayatihi, di antara tanda kebesaran Allah, tanda yang sangat agung, saking agungnya yang namanya pernikahan ini. Ini syariat pertama. Nikah itu syariat pertama dalam soal muamalah. Karena ketika tinggal di surga Adam alaihi salam dan Hawa itu nggak ada urusan pinjam meminjam, utang piutang, apalagi musyarakah dan mudharabah. Nggak ada. Akad muamalah pertama yang terjadi di dalam surganya Allah adalah nikah. Jadi syariat muamalah pertama itu pernikahan. Dia dimulakan sebagai sunnahnya para nabi, sampai nabi menjadikannya ukuran. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk golongan. Dia pula oleh Al-Quranul Karim disebut dengan frasa mitsaqan ghalidha. Frasa mitsaqan ghalidha ini hanya muncul 3 kali dalam Al-Quran. 1, untuk menyebut perjanjian antara nabi dengan para Rasulul Azmi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalam. 2, mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat, digunakan untuk menyebut kosakata untuk menyebut perjanjian Allah dengan Bani Israel yang saat perjanjian itu diikrarkan, maka gunung Tursina diangkat ke atas kepala mereka. Ini bukan cuma mushaf diangkat kepala, gunung di atas kepala mereka. Yang ketiga digunakan untuk mitsaqan ghalidha ini, perjanjian yang berat ini menyebut tentang pernikahan. Maka kita bisa membayangkan betapa agungnya perkara ini, betapa agungnya pernikahan ini, sehingga dia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wa min ayatihi. Ini yang bujang berapa persen? 2, 3. Bujang lokal atau bujang asli? Bujang lokal atau bujang asli? Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Min anfusikum. Pasangan hidup itu, kegenapan itu diciptakan oleh Allah dari diri-diri kalian. Kata min anfusikum, kata Al-Imam Fakhrul Razi, berarti yang pertama dari diri-diri kalian. Sebagaimana Adam diciptakan, kemudian Hawa diciptakan dari Adam dengan mengambil bagiannya, disimbolkan dengan kata rusuk kiri. Mungkin bahan cloning paling baik di situ. Dari rusuk kiri.
Kenapa rusuk kiri? Sampai Fakhrul Razi bikin syair, kata dia, bukan dari tulang ubun dia dicipta, sebab tidak pada tempatnya menjadikan hanya sebagai objek sanjung dan puja. Bukan juga dari tulang kaki, karena sangat hina menjadikan dia diinjak dan diperbudak, tetapi dari rusuk kiri, dekat ke jantung hati untuk dicintai, dekat ke tangan untuk dilindungi. Min anfusikum, dari diri-diri kalian. Pasangan ini adalah kesatuan yang saling melengkapi. Yang kedua, kata Al-Fakhrul Razi, min anfusikum berarti maknanya dari jiwa-jiwa kalian. Hubungannya adalah hubungan jiwa. Pasangan ini hubungannya adalah hubungan jiwa. Makna hubungan jiwa, al-arwahu junudun mujannadah. Roh-roh itu seperti pasukan yang ada dalam kesatuan-kesatuan. Kalau mereka saling sepakat, kalau mereka saling mengenal, maka mereka mudah untuk sepakat. Kalau mereka tidak saling mengenal, maka mereka mudah untuk berselisih. Ruh satu dengan yang lain dikenalkan oleh sandi, sebagaimana tentara satu dengan yang lain saling mengenal dengan sandi. Tentara itu nggak usah ketemu, terhalang gunung di sisi kiri dan kanan gunung, asal kodenya nyambung sudah tenang. Oh, itu teman. Kadang dulu kalau main kemah-kemahan sama adik-adik SMA itu, terus kita malam ada main perang-perangan dikit gitu biar asik. Nah, itu untuk mengenali mana kawan mana lawan pakai kode, pakai sandi. Kalau saya biasanya bikin sandi jumlah, misalnya sandi jumlah 9. Jadi kalau saya bilang 5, jawabnya 4. Kalau saya bilang 3, jawabnya 6, begitu. Jadi sandinya dinamis di dalam jumlah itu. Karena itu yang biasanya jebak lawan gitu. Kalau 6 jawab 3, 5 jawab 5, batik gitu. Berarti bukan teman gitu. Jadi Masya Allah ya, kalau sandinya nyambung langsung sepakat. Tetapi kalau sandinya tidak nyambung langsung berselisih. Nah, ruh yang mengenalkan satu sama lain apa? Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-iman. Kodenya ruh satu dengan yang lain itu iman. Karena iman itu cara memandang hidup, cara memandang mati, cara memandang hidup sesudah mati, cara memandang pencipta hidup dan mati, cara memandang benda hidup dan benda mati yang ada di sekitarnya semuanya. Itu iman. Maka dari itu agama ini fikihnya menekankan kesekufuan paling utama soal agama. Sekufu selevel antara pasangan itu yang dituntut syariat soal agama. Kalau soal yang lain-lain, kekayaan, nasab, tampanan, tingkat pendidikan, gitu ya, dan lain sebagainya, sekufu mungkin membuat nyaman. Jadi konsep kufu dalam fikih itu dibuat untuk kenyamanan. Contoh, yang lulusan S1 nyaman untuk nikah sesama S1, gitu ya. Kalau istrinya S3 dari Sheffield University, kok suaminya lulusan SD, kufu itu konsep nyaman. Loh, kalau siap untuk nyaman, ya nggak ada masalah, gitu ya. Jadi yang di luar kufu dalam agama, asal siap untuk nyaman, tidak ada masalah. Siap untuk nyaman itu artinya ada toleransi-toleransi yang diberikan, ada persiapan yang dilakukan. Dek, nanti kalau ngomong sama aku jangan cepet-cepet ya dek. Kan kamu S3 dari Inggris, lah aku cuma SD dek. Pelan-pelan ya dek, biar aku nggak salah paham gitu. Iya nggak apa-apa mas, tenang aja, aku memang S3, tapi aku masih kalah sama Samsung S6. Jadi kalau ada persiapan dan kesiapan, hatta perbedaan seperti itu tidak ada masalah. Secara ekonomi, yang satu sangat kaya, yang satu biasa. Kalau kemudian siap, yang sini berjanji tidak akan mengungkit-ungkit soal itu, semuanya berkomitmen untuk membangun hidup baru yang tidak lagi memperhatikan masa lalu dari asal keluarga seperti apa, sakit. Jadi kufu ini kenyamanan saja. Kalau nyaman, ya monggo, tidak ada masalah. Tetapi dalam soal agama, dalam soal agama,
fikih memberikan penekanan, karena itu adalah soal-soal yang tadi, cara memandang, cara bersikap, cara berbagai hal yang akan menentukan bagaimana ditatanya masa depan. Maka dalam yang kedua ini, min anfusikum, mengupayakan soal pasangan ini adalah dalam kesukuan. Yang ketiga, min anfusikum artinya nafas. Nafas itu berarti bahwasanya kita menikah itu harus seperti nafas, menjadi penghantar kebaikan dan energi kehidupan bagi masyarakat di sekitar kita. Itulah nafas. Min anfusikum litaskunu ilaiha, supaya kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan demikian, dengan pernikahan itu berada dalam keadaan sakinah kepadanya. Makna litaskunu ilaiha yang di Indonesia sering dikonsep menjadi keluarga sakinah, bahkan ada desa binaan keluarga sakinah gitu ya. Meskipun keluarga sakinah ini istilah yang kurang tepat, lebih tepat nanti keluarga barokah. Sakinah hanya unsur dari barokah. Sakinah itu maknanya 4. Kata Imam Tabari, 1, litastaifu biha, 2, walitaqafu ma'aha, 3, walitamilu ilaiha, 4, walitatma'innu biha. 1, litastaifu biha, makna sakinah itu agar engkau bisa menjaga ifah, menjaga kesucian dirimu dengan kehadiran sang pasangan. Jadi makna sakinah yang paling mendasar itu bukan soal tenang, tentram, nggak pernah cekcok, nggak pernah ada suara keras, nggak pernah bertengkar, nggak pernah beda pendapat, gitu. Bukan. Makna mendasar dari sakinah itu adalah terjaganya kesucian, yaitu hadirnya istri bagi suami mampu mencegah suami dari jatuh ke dalam berbagai macam dosa. Hadirnya suami bagi istri mampu membentengi sang istri dari berbagai macam kehinaan dan kenistaan. Di situ. Jadi tidak bisa disebut keluarga sakinah kalau misalnya ada pasangan suami istri ya, ini pasangan nggak pernah bertengkar, akrab, kompak gitu ya, ketemu senyum, selalu gandeng tangan kemana-mana, tapi ternyata di balik itu ada sebuah kesepakatan. Ini hubungan kita status siapa? Di luar itu bebas. Papa selingkuh sama siapapun terserah, mama juga selingkuh sama siapapun terserah. Tapi tenang banget itu rumah tangganya. Itu nggak bisa disebut keluarga sakinah, meskipun nggak pernah bertengkar. Karena makna sakinah pertama-tama sangat mendasar adalah menjaga kesucian. Kita staifu. Yang kedua, walita taufu ma'aha, dan membangun atifah, ikatan lahir batin dengan dia, sampai seperti kalimat tauhid, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kan ada an-nafyu, la ilaha illallah, cuma satu yang kemudian ditetapkan sebagai sebuah. La ilaha menafikan segala selainnya, illallah kemudian menetapkan satu saja. Godaan bisa ada di mana saja, tapi tempat menyelesaikan agar godaan itu menjadi pahala dan kesucian di sisi Allah hanya satu, dengan istri yang diikat oleh ikatan suci pernikahan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi dalam soal fisik sampai menunjukkan contoh kepada para sahabat itu dengan aksi nyata. Jadi rambut beliau itu masih basah, masuk ke masjid dari rumahnya, kemudian bersabda kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, kata Nabi, kalau kalian bertemu dengan wanita yang dijadikan syaitan sebagai penggoda bagi kalian, lalu kalian tertarik kepada wanita yang seperti itu, maka segeralah pulang temui istri kalian, karena pada istri kalian terdapat segala yang ada pada wanita, itu hanya saja lebih suci dan lebih berpahala. Ini membangunnya secara lahir sampai sedemikian. La ilaha illallah. Godaan ada di mana saja, tapi tempat selesainya di rumah. Tempat penuntasannya di rumah. Tempat berlabuhnya di rumah. Maka ini yang kadang sulit diamalkan adalah kalau tergoda disuruh oleh Nabi pulang temui istri. Kalau tergoda di kantor, tinggal jam kantor. Kalau pulang belum ada istri, lebih repot lagi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membangun ini atifah ini
lahir dan batin, mengikatkan diri kepada pasangan. Seperti yang kalau Ustaz Fazil Adim sering sebutkan dengan kata-kata, biarlah engkau yang tercantik di hatiku, pada istrinya mengatakan begitu. Kalau saya kadang-kadang harus ngisi pengajian ibu-ibu dan remaja putri begitu. Dulu zaman SMS, saya SMS istri saya. Istriku di hadapanku ada ratusan bidadari, gemerlapan mereka bagaikan bintang gemintang. Tapi andai kau hadir di sini istriku sayang, mereka semua akan hilang terbenam seperti bintang-bintang tak tampak lagi ketika mentari terbit meninggi. Engkaulah matahariku. Segitu. Jadi proses untuk membangun ditaqtafuma'ah terus menerus sebagai sebuah hal yang menjadi bagian dari sakinah itu. Yang ketiga, walitamilu ilaiha, dan supaya kamu cenderung kepadanya dalam hati dan pikiran, memikirkan dan merasakan terus menerus kepada dia. Kalau masih bujang, pengen makan apa, uangnya ada, kebeli, ya makan. Kalau sudah menikah, maka perasaan yang dibangun pertama adalah yang di rumah makan apa ya? Istri makan apa? Anak makan apa? Bangun ikatan itu. Dulu waktu masih bujang, ada gadget baru keluar, gawai baru keluar, peranti baru keluar, uangnya ada, kebeli, pengen dibeli. Sekarang yang dipikirkan adalah, kalau di Indonesia ya, yang dipikirkan adalah apa yang seharusnya menjadi hak istri saya belum saya belikan. Apa kulkasnya masih cukup atau sudah sering kepenuhan? Apa kompor gasnya itu masih layak atau sudah berbahaya? Atau berbagai hal yang lain. Kalau dia pergi kondangan sama saya, bajunya masih pantas atau enggak? Masya Allah, selalu dipikirkan, masuk perasaan sampai pada level ditamilu ilaiha itu kita nanti bisa bicara tanpa kata, bisa saling mengerti tanpa bicara. Ada suami pergi Jumatan, ketika dia pergi Jumatan, si istri jangan SMS, SMS dia, Mas nanti kalau pulang kok saya kan nostalgia bakso ya, langganan kita dulu waktu belum ada anak-anak ya, itu loh yang sampai masjid, nanti pulangnya beli 2 ya Mas buat dimakan berdua mumpung anak-anak belum pulang, kangen nih. Handphone sang suami sedang dicas, diisi ulang baterainya di rumah. Jadi dia pergi Jumatan nggak bawa baterai, nggak bawa handphone. Tapi begitu selesai sholat, dia Jumat, dia langsung kepikir, ini enak nih kalau makan bakso berdua, nostalgia dari bakso sebelah yang dulu sering dibeli waktu masih belum ada anak-anak. Mumpung anak-anak belum pulang, beli 2 aja buat makan berdua. Lalu beli, pulang ke rumah, niatnya mau ngasih surprise, ketuk pintu, assalamualaikum, surprise gitu. Kata istrinya, surprise apa? Orang pesanan kok surprise. Pesanan gimana? Iya, aku kan minta Mas beli bakso ya 2 buat nostalgia di tukang bakso yang langganan kita sebelum ada anak-anak itu. Makasih loh dibeliin, untung tadi baca ya pesennya. Baca gimana? Tolong handphonenya di rumah lagi dicas. Kok bisa kita sepikiran sih? Kok nyambung sih? Proses gitu ya. Walitamin ini. Yang keempat, walitatma'innu biha, dan supaya bisa itminan, membangun ketentraman baik ketika bersama maupun ketika berpisah, saling menitip kepada Allah. Ada orang yang masalahnya tentramnya hanya kalau bersama. Kalau bersama tentram, kalau tidak bersama itu galaunya sampai tingkat merusak, sampai ada putranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq namanya Abdurrahman bin Abi Bakar, itu sampai mau disuruh cerai sama suaminya, sama ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, disuruh cerai sama istrinya. Karena sang istri ini bahkan bikin
bikin sang suami melo. Saking melonya hanya tentram kalau bersama. Berangkat sholat berjamaah ke masjid aja berat sekali, apalagi kemudian berangkat berjihad fisabilillah, mengikuti Nabi SAW. Aku nggak mampu ninggalin kamu, berat deh, nggak bisa deh. Sana Thomas pergi ke masjid, tapi aku ingin selalu bersama aku gitu ya. Jadi kondisinya seperti itu sampai di sana. Ini kan ada orang yang tentramnya kalau bersama, pisah dikit nggak tentram. Kalau di Indonesia ada cerita waktu konseling kami di Jogja Family Center, itu mobilnya suami dipasangi GPS, itu handphonenya suami pasangi penyadap, macam-macam gitu ya. Dikit-dikit ditanyain lagi di mana, ngapain sama siapa, lagi di mana, ngapain sama siapa. Kalau jawab satu nama dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. Ayo Pak, bicara lagi sama suami saya ya. Luar biasa. Tapi itu mending. Ada yang tentramnya kalau pas berpisah gitu loh. Lebih parah gitu. Kalau bersama nggak tentram gitu ya. Kalau lagi berpisah untung nggak ada ibunya anak-anak gitu. Kalau lagi berpisah untung nggak ada papanya. Subhanallah. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita dalam pengamalan litatma'innu bihi ini, tentram ketika bersama, tentram ketika berpisah, tentram ketika bersama, menjalankan ketaatan bersama, saling menguatkan dalam ketaatan bersama, menyemangati untuk qiyamul lail gitu ya. Allah firmani, kata Nabi, suami yang bangun untuk sholat malam kemudian dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya tidak mau bangun, maka dia percikkan dengan lembut air ke wajahnya. Dan Allah merahmati seorang istri yang bangun untuk qiyamul lail, lalu dia membangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak bangun, dia juga gerojokkan air ke wajahnya. Ya, perbedaan diksi ini dari saya, bukan dari Nabi SAW. Jadi sedia ember bu di kamar. Apalagi musim dingin. Ya Rabb, ini kebersamaan di dalam ketaatan. Seperti ibunda kita Aisyah dengan Nabi SAW, duduk di pangkuan, berbaring di pangkuan, saling menyimak hafalan Quran, saling menghadiahkan syair, saling menceritakan kisah berhikmah seperti cerita yang terkenal itu Ummu Zar'in gitu ya. Hadis Ummu Zar'in. Jadi Aisyah itu menceritakan, dalam satu riwayat yang cerita Aisyah, dalam satu riwayat yang cerita Nabi, menceritakan 11 macam pasangan. Dan pasangan dari 11 yang diceritakan itu yang paling romantis dengan suaminya itu Abu Zar'in dan Ummu Zar'in. Lalu di akhir cerita Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, aku kepada engkau lebih daripada Abu Zar'in kepada Ummu Zar'in. Ini kan bagaimana mereka menata hubungan, membangun hubungan dengan begitu indah ketika bersama di dalam ketentraman. Tetapi juga tentram ketika berpisah.